ketika ngobrol dengan warga setempat, saya menyebut kata tewas itu dikoreksi, menyebut tentang orang-orang ketika melawan Israel. La takul tuwfiya. Syahid. Martir ya kalau itu. Di sana di perbatasan Lebanon Selatan itulah saya juga berinteraksi dengan anggota pasukan perdagangan PBB yang dari Indonesia. Mereka azan dengan pakai pengeras suara, Allahu Akbar. Dikira pernyataan perang oleh Israel. Ya situasi tegang lah kira gitu. Kedamaian saya kira memang harus diselesaikan akarnya, akar masalahnya. Akar masalahnya di kawasan itu kan apalagi kalau bukan konflik Palestina Israel. Itu yang harus diselesaikan kalau kita ingin melihat suasana yang damai, termasuk di Lebanon yang dulu pernah jadi negeri yang sangat indah itu. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita. Nah, pada kali ini kita akan ngomongin tentang Lebanon. Apa yang ada di benak Anda tentang Lebanon? Mungkin Khalil Gibran, mungkin perang. Nah, saya ditemani Mbak Sari Fabriana dan sudah hadir nih Mas Samsul Hadi. Ini punya pengalaman beberapa kali ke Lebanon. Nah, kira-kira apa Mas yang menarik di Lebanon waktu itu? Waktu itu berapa tahun yang lalu ya Mas? Ya, 2 kali sebenarnya. 2 kali? Bukan beberapa kali ya. Terlalu banyak. 2 kali. Jadi itu terjadi tahun 2000 dan tahun 2007. 2007. Wah, udah seperempat abad, hampir seperempat abad yang lalu. Hampir seperempat abad. Dan bagi saya itu kunjungan yang spesial ya, karena sebagai wartawan itu kunjungan pertama dan juga penugasan ke luar negeri yang pertama buat saya. Gitu. Dan uniknya perjalanan itu sebenarnya untuk liputan event olahraga. Pada awalnya. Yang mana? Yang 2000 apa yang 2007? Dua-duanya. Tahun 2000 itu saya diberi tugas untuk meliput Piala Asia. Turnamen sepak bola antar negara-negara Asia ya. Kebetulan waktu itu Indonesia lolos ke putaran final. Saya masih ingat waktu itu Indonesia satu grup dengan Kuwait, dengan Cina dan Korea Selatan. Nah, kita tersingkir pastilah ya itu. Meskipun Korea Selatan belum sejaya sekarang udah tersingkir. Sudah kuat juga. Udah kuat ya. Lalu karena waktu liputan saya masih lama, jadi saya harus mencari liputan yang kira-kira apa yang bisa saya sajikan untuk pembaca gitu. Kejar setoran ya, seperti biasa wartawan. Lalu yang kedua tahun 2007 itu juga awalnya liputan olahraga juga. Waktu itu saya ditugaskan meliput pertandingan kualifikasi Olimpiade tim U23 kita. Salah satu lawannya di babak itu adalah Lebanon. Tuan rumah lawannya. Ya, sekali pertandingan. Jadi beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu kan turnamen. Kalau yang kedua itu hanya sekali pertandingan. Nah, kalah lagi. Kayaknya kita emang garis tangannya begitu ya. Yang penting Lebanon ya, Mas. Ya, tapi walaupun kalah buat saya secara personal ya itu memberikan satu pengalaman yang tidak terlupakan sampai hari ini pun, ketika ya sekarang lagi rame-rame perang di Lebanon segala macam itu. Dan menarik ya, kesan saya datang di sana itu ya dibayang-bayang oleh informasi yang selama ini beredar. Wah, penuh konflik, ada bom mobil, pembunuhan tokoh-tokoh politik dan lain sebagainya. Tapi ya setelah nyampe sana ya itu ada di kesan-kesan pertama kali datang ya. Jadi Beirut atau mana? Yang Beirut. pertama Beirut. Di Beirut. Karena bandara internasionalnya itu di Beirut. Beirut. Lebanon tuh bukan negara yang luas seperti negara kita. Itu kalau dari ujung utara sampai selatan tuh bisa sehari juga bisa kita cover. Segede Singapura gitu? Mungkin lebih gede lagi. Karena ada beberapa kota pantai. Beirut itu di kota pantai. Jadi kalau kita berjalan di Beirut itu, keluar dari bandara itu, kita view-nya itu udah lihat Laut Tengah, Laut Mediterania dengan bangunan-bangunan yang khas Mediterania itu ya. Itu cerita-cerita langsung muncul Mas. Ya, betul itu. Terus
Nah, 2 event yang tadi saya datang itu digelar setelah terjadi pergolakan politik juga ya, konflik ya. Jadi tahun 2000 yang Piala Asia di Lebanon tahun 2000 itu terjadi kan setelah penarikan pasukan Israel dari Lebanon, dan selama turnamen itu kami di press room itu bersama rekan olahraga dari seluruh dunia itu juga sesekali diinterupsi oleh berita itu konflik di Lebanon Selatan. Itu apa yang Mas rasain begitu? Wah, kok beneran ya, kok ada rame-rame ya? Ya kayak istilahnya orang sekarang ya ngeri-ngeri sedap itu kali. Dan tapi suasana kota, kehidupan sehari-hari segala macam waktu itu gimana berjalannya Kalau di pasca Beirut konflik itu itu? tidak terasa. Nggak terasa. Waktu ya ada konflik itu, yang ada itu di selatan. Jadi di Beirut ya kehidupan berjalan seperti biasa gitu ya. Begitu juga tahun 2007 itu juga setahun atau berapa bulan ya setelah pembunuhan Perdana Menteri Rafiq Hariri. Nah itu waktu keluar dari bandara itu saya melewati lokasi yang tempat dibom itu masih ditutup waktu itu. Jadi ya kalau ditanya kehidupannya seperti biasa. Iya kayak pasar, kafe gitu gimana? Biasa. Kalau malam misalkan malam keluar ke kafe cari minum atau makan itu ya seperti nggak ada konflik. Orang nongkrong-nongkrong ngobrol-ngobrol di situ. Ngobrol, laki perempuan jalan, ketawa-ketawa gitu ya. Di apa namanya? Di kafe itu juga biasa lihat surfing, main game itu ya. Rasa mencekam tuh, suasana mencekam nggak ada sama sekali ya. Bahkan event yang di Lebanon Selatan, saya juga pas berjalan tahun 2007 juga ke wilayah Selatan juga seperti tidak ada apa-apa. Artinya saya turun di sebuah kota kecil ya antara Sidon dan Nabatiyah itu. Saya mau ketemu salah satu kenalan yang saya temui tahun 2000. Diturunkan satu titik, saya masuk di sebuah kayak kalau sekarang kayak ada biliar, ada tempat hiburan malam gitu. Itu ya biasa anak-anak muda itu. Oh, mungkin juga sama di kita ya. Ada bom Sarina juga. Biasa aja orang malah rame-rame nonton. Iya. Bisa juga. Di Plaza Senayan anteng-anteng. Saya tanya ke anak muda yang saya temuin waktu itu, Anda tidak merasakan takut atau khawatir? Oh tidak. Dia menyebut satu nama itu. Syekh Hasan menyerukan atau meminta kami untuk tidak takut. Itu merujuk ke pemimpin Hizbullah yang kemarin baru dibunuh itu dalam serangan Israel. Itu waktu 2007 tuh? 2007. Jadi, wah, fatwa seorang pemimpin Hizbullah itu ternyata mengakar ke anak-anak muda sehingga membuat mereka tidak takut untuk keluar dan beraktivitas. Sekuat itu ya pengaruhnya ya. Jadi kalau ditanya bagaimana situasinya ya sepertinya nggak ada apa-apa. Tapi kan itu bisa dengan mudah berubah ketika ya terjadi peperangan atau peristiwa yang ya nggak bisa dihindari gitu. Tadi Mas Sam bilang mau cari liputan lain tambahan itu. Keputus terus gimana tuh? Oh iya. Jadi selain olahraga. Selain olahraga. Jadi salah satu ada 3 stadion waktu yang menjadi tempat Piala Asia ya, di Beirut, di Tripoli, ada satu kota namanya Tripoli di Lebanon itu di Lebanon Utara, dan satu lagi di Sidon Selatan, agak ke selatan. Nah di Beirut itu stadion Beirut ternyata nggak jauh dari stadion di belakangnya. Kalau di sini ada GBK kan, kira-kira bayangan saya itu kayak TVRI-nya itu loh. Di situ. Itu ternyata ada camp namanya Camp Sabra dan Shatila. Itu salah satu tempat yang tahun 80-an itu sangat terkenal karena di situ ada peristiwa pembantaian para pengungsi Palestina kan oleh Israel. Waktu itu Menteri Pertahanannya kalau nggak salah Ariel Sharon itu. Nah saya untuk mencari liputan di luar olahraga apa yang terdekat dari lokasi tempat saya meliput kan ada kampung itu, ada camp itu. Nah, saya jalan ke situlah. Ya saya sudah bondo nekat lah kalau orang Jawa Timur bilang. Bonek lah. Bonek. Dengan ya sedikit kemampuan bahasa Arab itu ya, bahasa Arab formal ya, saya mencoba berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di situ. Ya ada yang nyambung, ada yang enggak, itu ya biasa itu ya gitu ya. Ya tapi saya bisa menangkap auranya. Jadi aura situasinya misalnya ketika ngobrol dengan warga setempat, saya menyebut kata tewas itu dikoreksi, menyebut tentang orang-orang ketika melawan Israel. Oke.
Apa? Mereka apa? Pakai Syahid. istilah apa? Syahid. Tuwfiya, saya bilang itu tuwfiya itu wafat atau mata itu. Kalau dalam bahasa Arab. Itu dikoreksi. La takul tuwfiya. La takul tuwfiya. Syahid. Syahid. Ya, martir ya kalau itu. Iya. Nah, Jadi dari situ, terhormat sekali ya. iya, saya bisa memahami apa ya psikologi orang-orang Lebanon ya dalam situasi konflik. Termasuk juga ketika beberapa tahun yang lalu mungkin Sari dan Faik dengar ada Miss Universe atau Ratu Kecantikan Lebanon, dan yang mengundang kontroversi karena berfoto ya kalau nggak salah dengan Ratu dari Israel itu. Kenapa sedemikian besar reaksinya? Karena memang warga di Lebanon itu masih memiliki rasa permusuhan ya terhadap Israel itu. Jadi apa-apa yang berbau Israel itu tentu sangat sentimennya sangat sensitif dan negatif. Itu yang harus kita pahami. Mungkin bagi kita loh apa sih cuma foto bareng kok bisa seperti itu reaksinya, seperti itu. Karena simbolik seolah-olah Lebanon sama Israel nggak ada masalah begitu foto itu dipampang ya. Padahal masalahnya itu. Dan secara teknis memang kedua negara itu kan masih dalam situasi perang. Iya. Ini warga secara umum kan, nggak mesti mereka bagian elemen dari Hizbullah gitu, enggak kan? Enggak, secara umum. Secara umum saya kan? Ketemu secara random ya, secara acak ya. Sentimennya sama ya? Secara sendiri. Waktu meliput Piala Asia itu saya juga menyampaikan, saya bisa nggak kasih tahu saya agar bisa ke perbatasan Lebanon Israel. Saya langsung diingatkan, di sini jangan sering-sering ngomong Israel ya. Jangan sering-sering nyebut itu. Anda harus tahu tempat untuk mengatakan itu. Loh, itu kata Israel aja sensitif ya. Buat saya akhirnya, jadi saya menjadi semakin paham ya kenapa bagaimana kondisi konflik di mata orang Lebanon itu seperti itu. Ada nyebut kata kode nggak atau kata lain yang peyoratif gitu loh untuk menyebut negara itu? Apa ya? Kalau orang-orang Arab atau apa itu biasanya kalau menyebut Israel itu kan Zionis ya biasanya ya. Itu untuk membedakan kekuatan Zionisme dengan orang Yahudi atau warga sipil. Kalau warga sipil kan sebenarnya kan mereka ya seperti kita ya, warga yang korban juga dari situasi konflik sekarang ini. Cuman karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang berkuasa itu yang akhirnya ya mereka ikut memikul juga. Jadi mereka nyebutnya Zionis. Zionis, lebih spesifik Zionis ya. Itu di tulisan Mas juga kan itu menceritakan itu atau ada hal lain di tulisan Mas yang tulis tahun 2007 itu? Iya, kalau tahun 2007 itu saya lebih punya banyak waktu ya. Karena ceritanya waktu itu saya sedang berada di Lebanon dan Kepala Des Internasional waktu itu Mbak Mirna Ratna mengetahui saya ada di Lebanon, beliau meminta untuk saya extend beberapa hari dan membuat laporan tentang Lebanon, situasi Lebanon terakhir karena waktu itu habis pembunuhannya itu PM Lebanon Rafiq Hariri. Diminta mendeskripsikan seperti apa adanya itu. Ya saya berusaha untuk mengumpulkan informasi, jalan ke sana kemari termasuk ke Lebanon Selatan itu. Dan di sana di perbatasan Lebanon Selatan itulah saya juga berinteraksi dengan anggota pasukan perdamaian PBB yang dari Indonesia. Ketemu situ ya. Ketemu dan diceritakanlah suka duka bertugas di perbatasan wilayah konflik itu. Sukanya apa, Mas? Sukanya kan ini membawa misi perdamaian untuk mendamaikan konflik antara Lebanon dan Israel itu. Lalu ya pasti itu sesuai dengan misi-misi dari atau konstitusi kita ya, mewujudkan perdamaian abadi kan itu. Pasti buat mereka anggota pasukan PP itu suatu tugas yang membanggakan. Itu di satu sisi ya. Tapi dukanya juga tidak sedikit. Dukanya itu yang juga saya tulis dalam laporan saya dari wawancara itu ya, ketika terjadi pertempuran, ya pasukan UNIFIL ini kan tidak boleh mereaksi, merespon, menyerang balik gitu nggak boleh. Dia bertahan. Yang bisa dilakukan ya bertahan di satu bunkernya itu yang mereka punya dan di situ sudah disediakan logistik lah beberapa pekan itu ya. Dan dari cerita-cerita mereka juga ada yang lucu juga. Yang lucu itu yang saya tangkap yaitu ketika berkomunikasi dengan anggota keluarga di tanah air,
dengan SMS pakai bahasa Indonesia itu direspon oleh ucapan yang dia yakin bukan dari keluarganya di tanah air. Oh. Maksudnya? Ya, artinya dia merasa ini kata ini, Ada yang nyadap gitu. ada yang nyadap dan nyadap ya yang sebelahnya kan tentara Israel kan ada di sebelahnya itu. Oke. Perbatasan persis gitu. Balasannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi aneh gitu kali ya. Aneh. Kalau konteksnya lain kan kita merasakan kadang kalau mendapat respon yang kok aneh ini bahasanya. Akhirnya cerita, ya habis itu Mas, saya kalau kirim SMS pakai bahasa Jawa aja. Terus balasannya? Mungkin bingung yang ada. Ini bahasa apa gitu ya. Ya ampun segitunya ya. Itu pada tahun itu tahun 2007 ya. Dan ada satu cerita lain yang lucu juga waktu mereka azan. Azan kan pakai pengeras suara. Allahu Akbar. Dikira pernyataan perang oleh Israel. Ya situasi tegang lah kira gitu. Nah sejak itulah ya mungkin kalau adzan nggak pakai pengeras suara akhirnya yang di SMS aja adzan. Gak mungkin yang nggak ngerti ngadi-ngadi aja dia tuh. Gitu ya pernyataan perang. Iya. Karena ada takbirnya itu. Betul. Sama syahadatnya itu ya. Cari-cari aja. Iya ya, padahal mereka kan sangat familiar dengan suara itu ya. Gak mungkin Sejak nenek moyangnya menduduki Palestina. Dan apalagi jadi saya bisa membayangkan ya ketika sekarang ini pasukan UNIFIL diserang oleh Israel itu ya, wah memang situasinya kalau dalam situasi konflik itu gestur-gestur atau pernyataan-pernyataan itu memang kalau bisa disalahpahami, Dan waktu itu juga kami diingatkan untuk tidak mengarahkan kamera ke tentara Israel tahun 2007, karena sensitif, itu bisa dianggap macam-macam lah kira-kira. Tapi beda yang tahun 2000. Kalau 2000 itu malah bebas saya dan rombongan ya, waktu itu ada rombongan teman. Padahal habis konflik juga ya? Habis konflik juga. Mungkin karena yang 2007 itu baru saja si Haririnya tewas ditembak itu, dibunuh itu. Eskalasinya waktu itu lebih ini nggak sih? Lebih setelah tinggi Hariri, gitu. pasca Hariri dengan pasca... Masih tegang. Ketegangannya sama ya? Iya, tegangannya Intensnya sama. Karena kan apalagi di wilayah perbatasan ya, perbatasan kan pasti itu wilayah yang sangat rawan. Artinya kesalahpahaman sedikit pun itu bisa berakibat fatal. Bisa berakibat fatal. Sempat ketemu orang Hizbullah nggak? Nah itu kalau itu yang tahun 2000 ya. Itu yang mana 2000 ya? Tahun 2000, jadi karena itu tadi saya mencari liputan apa yang di luar olahraga. Saya cari kontak-kontak lah yang ada di Beirut itu kira-kira bagaimana caranya saya bisa membuat cerita tentang Hizbullah. Itu. Yang cepu ya? Nah disitulah saya diantarkan ketemu sama officialnya ya. Official waktu itu di bagian public relation, humasnya lah. Saya bisa menggali dan dapat quote secara langsung seperti apa Hizbullah, apa yang mereka lakukan dan macam-macam. Ketemuannya gimana dan di mana tuh Mas? Nah itu ketemunya ya saya nggak tahu ya karena ngikut aja sebuah mobil diajak muter-muter di Beirut terus mencari sebuah tempat itu ya, semacam kantor gitu ya. Cuman saya mengamati itu. Saya mau masuk ke kantor Hizbullah itu kok tidak ada penanda itu sebuah kantor gitu. Enggak pakai penutup mata nggak Mas? Enggak. Saya enggak seperti wartawan New York Times yang waktu wawancara Said Hasan Nasrullah. Enggak. Mungkin karena level pejabat yang saya temui juga setinggi Said Hasan Nasrullah. Mungkin ketua cabang gitu aja ya. Setingkat kecamatan. Jadi ya bangunannya enggak bisa dibedakan dengan tempat-tempat permukiman warga. Kalau di Beirut itu kan ada beberapa wilayah ya, kantongnya Hizbullah itu ada di Beirut Selatan. Jadi ya saya waktu itu dibawa aja masuk ke satu kawasan yang ya rumahnya bangunan yang enggak berbeda dengan rumah-rumah warga Nyaru lain. Ya. Terus ya saya kalau nggak salah itu masuk ke garasi itu, langsung ditutup garasinya, terus saya diajak naik ke lantai 2 atau lantai 3. Modelannya gitu. Terus ya yang saya temui bukan orang yang dengan jubah besar, enggak. Ya biasa pakaiannya seperti kita sehari-hari, casual ya, pakai baju kemeja gitu. Dan situlah saya menggali cerita tentang Hizbullah itu apa, bagaimana amal, kegiatan dan pergerakannya seperti apa gitu. Terus dan lain-lain lah. Nggak
dicek dulu Mas, diperiksa. Nggak diraba-raba Saya kira bawa tidak. penyadap. Tidak, seingat saya tidak. Sendirian Mas wartawan? Saya sendiri. Oke. Saya sendiri, tapi terus ada yang dampingi tadi ya, narasumber atau kolega yang ada di Beirut. Lalu yang kedua, yang ke kota Lebanon Selatan itu saya kira juga punya posisi karena dia disebut sebagai anggota parlemen MP ya, mewakili Hizbullah di wilayahnya itu juga sama. Ya nggak ada papan nama atau apa di tempat saya ketemu itu ya, saya ditemui sebuah kayak kantor itu ya, dan saya masih ingat di mejanya itu ada foto pemimpinnya kan, Hasan Nasrullah. Dijelaskan lah, antara yang saya ingat tuh jelasnya ya tentang sejarah kelahiran Hizbullah, kenapa Hizbullah lahir itu ya, diceritakan ya Hizbullah lahir karena ada invasi Israel ke Lebanon, yang sebagai warga Lebanon mereka harus membela diri, harus mempertahankan wilayahnya. Tapi nggak penjelasannya memang agak rumit ya kalau kita membahas itu, karena kan Israel menyerang Lebanon itu kan posisinya waktu itu kan tahun 70-an itu kan ada Juang Palestina ya, PLO ya, Yasir Arafat yang ada di situ dan macam-macam lah itu. Sikapnya, kompleks ya. Sikapnya terhadap wartawan Indonesia gimana mereka? Rata-rata respect ya, dengan bisa mau menerima saya kan, berarti kan ada kepercayaan kan, ada nggak diperiksa-periksa lagi. Tidak diperiksa, apalagi ya kita ya nggak lepas dari posisi luar negeri, sikap politik luar negeri kita. Yang cenderung membela Lebanon sebenarnya kan. Cenderung membela Lebanon, dan kita juga menempatkan pasukan perdamaian. Niat kita kan tidak terlibat dalam konflik secara langsung, tapi kita ingin ya menjaga perdamaian gitu. Itu yang zaman AHY ikut pasukan itu nggak sih? Yang tahun 2007 itu. Iya kan? 2007. Saya bertemu beliau. Ketemu di sana? 2007. Karena waktu itu pas juga ada kunjungan, waktu itu wakil ketua MPR. Beneran ada di sana ya berarti? Bercanda. Pak Arif Fatwa ya waktu itu. Nah, waktu itu juga anak-anak timnas U23 itu sebelum pulang itu diajak ke perbatasan Lebanon Israel di selatan, dan sama AM Fatwa. Ya, itu rombongan yang terpisah. Jadi anak-anak muda pemain timnas U23 itu diajak ke Lebanon Selatan. Ceritanya untuk memperkenalkan ini loh, membela negara, nama bangsa di luar itu harus begini gitu. Message-nya seperti itu. Sama AM Fatwa. Seru juga ya. Kebayang nggak Mas kalau sekarang gitu kita ke sana, kira-kira apakah masih setenang itu, artinya ada konflik tapi kehidupan masih jalan, atau lebih mencekam kira-kira? Kalau sekarang pasti mencekam. Sekarang kan hampir tiap hari ya, setiap hari Beirut, Lebanon Selatan itu kan digempur Israel, dan ada perlawanan juga dari Hizbullah menghadapi serangan, dan apalagi pasukan Israel sudah mengerahkan pasukan daratnya kan sejak beberapa minggu yang lalu itu. Kontak-kontaknya masih update nggak Mas? Masih update nggak sama yang di sana? Mas? Itu sudah lama sekali ya. Sudah lama nggak sempat ketemu wartawan di sana Mas? Wartawan Lebanon media ketemu. Dari dua masih hidup nggak itu sampai sekarang itu? Waduh, karena sudah lama sekali banget saya. ya. 17 tahun ya. 17 tahun. Jadi tahun 2000 saya waktu perjalanan ke Lebanon Selatan juga bersama salah satu wartawan setempat. Ya dari situlah dijelaskan macam-macam lah, dari Sungai Litani itu apa, lalu bagaimana konflik di perbatasan itu terjadi, diceritakan itu. Terus tahun 2007 pas saya datang yang kedua kali, saya mencoba mencari itu, masih ketemu. Nah itu yang tadi saya cerita, ketemu anak-anak muda di Lebanon Selatan yang main game itu kan, ketemuannya di situ. Karena sebelumnya udah ketemu, trustnya juga enak ya, ada kepercayaan. Pers tuh bebas kan? Pers bebas kan di sana. Bebas. Jadi Lebanon tuh pada waktu itu tidak seperti negara-negara Arab lain yang mungkin kehidupan persnya itu dikendalikan oleh pemerintah ya. Kalau sana bebas persnya itu. Kan Lebanon ini kan ya kalau orang-orang Arab mau berlibur nggak jauh-jauh dari negaranya ya ke Lebanon, yang menawarkan. Apa yang menarik di situ? Ya suasana lebih free, tidak banyak restriksi ya. Restriksinya tidak banyak. Gaya hidupnya juga bahkan di
ya nggak jauh dari di Beirut, nggak jauh dari Beirut itu ada satu kawasan ya kalau orang yang seneng judi ya itu ada tempatnya. Oh bahkan ada kawasan kehidupan malamnya judi juga itu ya buat yang seneng kehidupan malam itu Beirut seperti Iya, surga mungkin ya. Vibrant. Kalau nggak ada konflik, tapi Iya, kalau nggak ada vibrant konflik gitu ya. ya. Itu kehidupan dalam tanda kutip haramnya di situ banyak. Iya kadang-kadang kita kalau udah mikir Timur Tengah itu bayangannya nggak ada yang aman aja, ya kan? Ternyata di situ. Kayak Iran Sebenarnya aja kan sebelum gitu. tahun 75, ini kata warga yang saya temui di sana itu, kebetulan warga ini itu punya usaha toko pakaian atau butik ya, semacam butik itu. Namanya itu Surabaya. Oke. Toko Surabaya. Sangat Jawa Itu kan Timur. membuat kita yang dari Indonesia kan penasaran, mengapa orang itu menggunakan nama Surabaya. Ya saya datang dan dia cerita pernah ke Surabaya dan keluarga nama famnya itu satu mirip-mirip Surabaya itu, Serbei namanya. Serbei. Jadi Surabaya dipleset Serbei. itu Iya Surabaya. gitu. Nama kota itu buat keluarga ini menarik. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah pengusaha tadi, yang pemilik toko tadi menyampaikan, kami ingin Lebanon ini seperti sebelum tahun 1975, ketika masih ya menjadi salah satu pusat perdagangan di Timur Tengah, sehingga disebut Swissnya Timur Tengah itu karena itu kan waktu perbankan segala macam, terus juga menjadi salah satu pusat wisata, sehingga disebut Parisnya Timur Tengah. Sebutan-sebutan itu kan muncul karena itu sebelum tahun 75. Lalu tahun 75 terjadi perang saudara macam-macam, Israel, ada kemudian pejuang Palestina, dan menjadilah Hancur gitu ya. negeri yang indah itu ya. Apalagi Seperti yang kita kemudian lihat sekarang ini. sekarang juga konfliknya naik ya. Betul. Nah, Yahya Sinwar. jadi ya memang kalau ingin menciptakan kedamaian, saya kira memang harus diselesaikan akarnya, akar masalahnya. Oke. Akar masalahnya di kawasan itu kan apalagi kalau bukan konflik Palestina Israel. Itu yang harus diselesaikan kalau kita ingin melihat suasana yang damai, termasuk di Lebanon yang dulu pernah jadi negeri yang sangat indah itu. Dan menurut pandangan Mas ini agak analitik nih. Ke arah situ masih seberapa jauh? Kalau sekarang sangat jauh. Pembicaraan tentang solusi dua negara itu kan sudah dianggap oleh sebagian pihak seperti utopia ya. Seperti utopia. Mengapa ya? Karena memang tidak ada niatan terutama dari Israel untuk mewujudkan arah itu, ke arah itu. Abraham Accord dulu itu akal bulus aja. Iya, Abraham Accord waktu itu kan hanya untuk menyisihkan isu Palestina kan. Iya, makanya. Yang dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump kan waktu itu kan menjalin hubungan Israel dengan beberapa negara Arab. Ada 3 negara Arab kan yang kita ingat waktu itu kan, ada Bahrain, Uni Emirat Arab, dan satu lagi dua lagi menyusul adalah Maroko dan Sudan. Nah itu kan rencananya mau dilanjutkan dengan Arab Saudi. Artinya isu Palestina sudah lah, ini kira-kira dalam bayangan mendukung Abraham waktu itu, ini isu Palestina ini nggak usah dianggap lagi gitu. Nggak usah dianggap lagi deh. Apa itu yang memicu 7 Oktober kemarin? Persis. Itulah ketika dalam konteks itu ya, dalam konteks itulah akhirnya terjadilah serangan 7 Oktober itu. Karena melihat kok perkembangan Abraham kami Accord yang yang kayak Palestina gitu. ini kok sudah nggak dianggap lagi. Tapi walaupun kita nggak serangan itu kan dengan korban sipil kan tentu ya kita tidak bisa membenarkan. Tapi ada senator di Amerika yang akhirnya ngomong kayak gitu sebenarnya. 7 Oktober itu disebabkan oleh Abraham Accord. Aku lupa senator cewek tuh. Iya. Gonzales. Ya kita biasa ingat kalau nggak salah di Kompas waktu ada tajuk rencana juga kan yang menyebut bahwa serangan itu ya akhirnya mengingatkan kembali terhadap satu persoalan yang kita harus selesaikan. Apa itu ya, konflik Palestina Israel. Sepanjang Palestina ini belum jadi sebuah negara yang berdaulat, ya itu yang disitulah akan terus menerus berulang kekerasan, konflik, perang itu. Sekarang luber kemana-mana ya. Iran juga bakal perang beneran nggak sih Mas? Kalau serangan balasan Israel ke Iran pasti. Hah, serius? Hampir pasti. Hampir pasti. Jangan dong, cakep soalnya negaranya. Karena ya, cuman yang kita belum tahu kan, kapan, bentuk serangannya seperti apa, terus nanti kira-kira eskalasinya seperti apa, itu yang ya kita masih meraba-raba. Kalau serangan balasan itu
Hampir pasti. Pasti dilakukan. Seperti dulu yang tanggal 14 April kan serangan Iran ke Israel kan juga dibalas juga waktu itu. Ya, skalanya kayak gimana tuh ya? Ada hitung-hitungan. Iya, biar kita bisa main lagi ke Lebanon gitu, Mas. Gak hancur-hancur amat. Ya, kalau yang kedua, yang perang kedua atau serangan kedua ini banyak pengamat menyebut akan lebih serius ya, lebih besar. Karena kan waktu itu konteksnya juga berbeda dengan yang ini ya, dengan yang ini, yang terakhir ini. Ini kan sudah pembunuhannya dilakukan di Teheran, pembunuhan Ismail Haniyeh itu kan juga sudah menjadi, buat Iran kan itu satu hal yang nggak bisa diterima. Sekalipun mereka tahu Iran punya nuklir, itu nggak jadi konsideran ya untuk lebih berhitung untuk meningkatkan eskalasi konflik. Kalau dari kacamata Israel, ya itu justru yang akan menjadi salah satu incaran. Selama ini yang menjadi concern Israel kan di situ. Dengan kekuatan nuklir yang dimiliki Iran, itu akan menjadi pengancam buat Israel. Aduh, bubrah. Gimana? Ini pernah ke Iran nih, Mas. Iran yang bagus-bagus itu nanti diserang. Aku lewat itu instalasi nuklir di Natanz. Di Natanz ya? Oh ya, salah satu. Tapi gitu suasananya santai-santai aja tuh. Tenang aja ya? Tenang aja, nggak boleh ngambil gambar, foto gitu tuh. Tapi tentaranya nggak rese. Cuman gini-gini aja. Beda sama Israel ya? Iya, beda lah. Israel tuh agresif gitu tentaranya. Ada lagi nggak, Mas, yang barangkali tidak tegang seperti itu, yang lebih manusiawi gitu, lebih rileks gitu? Apa ya, saya kira itu di Libanon. Sebenarnya orang-orang yang menyenangkan. Orang-orangnya. Orang-orang yang saya temui ya, setidaknya saya temui ya, helpful gitu ya, ketika Good looking pasti ya. Waduh. Good looking gitu. Buat kaum pria pasti ya nyaman lah ya pemandangan ya, karena perempuannya cantik-cantik gitu. Pria melihat perempuan dan saya modis. Kira lihat. Modis. Cantik, modis, ininya udah serasa di Eropa ya kalau ke Lebanon itu. Artinya perempuan dengan yang sepatunya tinggi, terus bajunya udah kayak boot gitu ya. Ya pakai boot. Terus mereka ya berambut pirang ya sebagian. Ada yang menutup kepala, ada yang tidak, kan free, bebas saja. Jadi, dan saya kira buat kaum perempuan juga, cowoknya juga cakep-cakep, jadi itu bikin betah, Mas ya? Bikin betah di sana. Saya kira kalau tidak ada perang itu suasananya jadi destinasi wisata ya mungkin ya. Betul. Sayang sekali. Open trip Libanon iya. Gitu. Pengen deh. Sekali. Itu. Tapi one way ticket bisa-bisa. Kalau sekarang ini. Aduh, jangan gitu dong, Oke, sahabat Kompas, itu tadi kita ulasan tentang Lebanon, mulai dari apa yang menarik, kemudian kira-kira apa yang akan terjadi ke depan. Nah, saya kira ini cukup dulu ya. Kita akan nanti kapan-kapan ngobrol lagi. Tunggu perkembangan di sana, semoga makin membaik. Sampai ketemu lagi di Balik Berita edisi berikutnya. Makasih ya, Mas Sam. Makasih, Mas Sam. Tehnya diminum.